ketemu dengan saya lagi, Dr. Elvina Ingrid. Ini video ketiga saya. Di video pertama, saya udah bahas tentang COVID-19, gimana penularannya, dan hal-hal simpel apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Dan ada juga video kedua tentang cuci tangan. Di video ketiga ini, saya akan membahas tentang masker. Saya akan bahas jenis-jenis masker, siapa yang perlu menggunakan masker, dan juga cara memakai masker yang benar. Perlu diketahui kalau situasi berubah dari hari ke hari, dan jadi apa yang saya sampaikan hari ini mungkin akan berubah lagi. Pertama-tama, saya mau meluruskan beberapa salah kaprah dan juga mitos-mitos yang beredar. Virus corona nggak ada di udara dan nggak menular lewat udara. Virus corona bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia kalau menempel pada permukaan benda yang terkena percikan ludah penderita. Beda dengan virus campak yang menular lewat udara. Jadi, untuk pencegahan COVID-19, kita tidak butuh masker untuk orang yang sehat. Kita lebih cenderung memegang muka kita dan beresiko terkena COVID kalau kita pakai masker. Gak percaya? Coba deh di timing dalam 5 menit kalau pakai masker, berapa kali kita memegang muka kita dibandingin kalau waktu kita nggak memakai masker. Nah, kalau gitu, kenapa sih orang-orang di China dan Hong Kong waktu awal-awal COVID-19 mereka pakai masker? Waktu itu belum ada penelitian tentang COVID-19. Mereka nggak tahu kalau virus ini menular lewat udara atau enggak. Jadi mereka pakai masker as a extra precaution. Sekarang berdasarkan research, nggak ada bukti bahwa virus ini menular lewat udara. Dan pada saat itu, persediaan masker di seluruh dunia masih banyak, jadi suplainya mencukupi. Kalau sekarang, susah banget deh cari masker, tahu sendiri. Lagian kalau ada pun harganya luar biasa fantastis. Jadi, kita harus memakai masker dengan bijaksana. Yang pertama, saya akan bahas siapa sih yang perlu memakai masker. Yang pertama, orang yang positif terkena COVID atau PDP, pasien dalam pengawasan, apalagi kalau mereka bergejala batuk atau batuk berat. Yang kedua adalah orang dalam pengawasan, alias orang yang terpapar COVID dan diminta untuk mengisolasi diri. Kamu butuh masker kalau kamu perlu pergi keluar rumah untuk alasan yang sangat penting. Misalnya, memeriksakan diri ke dokter atau kalian berada di tempat umum. Yang kedua, kalau kalian pergi ke rumah sakit atau dokter. Yang ketiga, kalau kalian bergejala dan ada orang lain di ruangan yang sama. Nah, siapa lagi yang butuh masker adalah kalau kita merawat orang sakit atau misalnya kita satu mobil dengan waktu mengantar orang sakit. Atau kita terpaksa banget berada di kerumunan di mana kita nggak bisa melakukan social distancing alias menjaga jarak 2 meter satu sama lain. Contohnya, waktu kita mengantri dokter untuk keluarga kita yang sakit. Nah, jenis-jenis masker apa sih yang kita butuhin? Banyak banget yang beredar. Ada surgical mask, N95, ada masker kain, bahkan belakang-belakang ada yang bikin masker kain waterproof. Nah, perlu saya jelaskan bahwa masker itu untuk satu kali pakai saja. Kalau dipakai berkali-kali, bahayanya bagian dalam masker akan menjadi lembab. Dan kalau lembab, itu menyebabkan bakteri dan virus berkembang biak. Jadi, nggak boleh dipakai berkali-kali. Yang lain juga, kalau masker kain, itu untuk mengurangi debu-debu yang masuk saja. Nggak ada proteksinya sama sekali. Jadi, sekarang saya akan bahas 2 jenis masker, surgical mask dan N95. Yang pertama, surgical masker. Surgical mask ini gunanya untuk mengurangi percikan partikel bakteri atau virus dan juga mencegah partikel bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Bagian luar yang berwarna biasanya biru atau hijau, mengandung lapisan khusus untuk mencegah bakteri atau virus menempel di masker. Biasanya ada juga bagian tengah untuk menyaring udara, dan bagian dalam berwarna putih untuk menyerap partikel-partikel air liur atau virus atau bakteri dari si pemakai. Nah,
Selanjutnya, yang kedua, ada masker N95. Apa sih maksudnya N95? Maksudnya itu menyaring 95% udara yang masuk lewat masker tersebut, termasuk menyaring oksigen yang kita butuhkan. Jadi, kalau pakai masker ini nggak boleh lama-lama dan juga harus diukur yang pas. Nih, makanya di sini ada peringatan. Coba saya artiin ya. Wah, peringatan. Masker ini melindungi pemakai dari partikel tertentu. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit atau kematian. Nah, jadi nggak main-main nih. Siapa sih yang butuh masker ini? Dokter-dokter yang melakukan prosedur tertentu seperti intubasi atau waktu mereka mengambil sampel tenggorokan belakang untuk tes COVID. Jadi, kalian nggak butuh nih masker ini. Selanjutnya, saya akan bahas gimana sih cara memakai masker yang benar. Oke, yuk kita lihat sama-sama ya. Pertama, cuci tangan. Dan ambil masker. Ingat, yang berwarna menghadap keluar, yang putih menghadap ke dalam, dan yang bagian kawatnya ini menghadap ke atas. Pakai masker menutupi hidung dan mulut. Pastikan nggak ada celah di antara wajah dan masker. Jadi kalau yang punya jenggot harus dicukur dulu tuh. Dan bentuk kawat supaya menutupi hidung dan pipi. Nah, kalau udah selesai waktu pakai masker, sebisa mungkin kita jangan memegang masker. Kalaupun harus ngebenerin masker, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Nah, abis pakai, kalau mau buka masker, kita harus pegang talinya aja. Jangan pegang bagian depan atau belakang masker, karena bagian tersebut terkontaminasi. Dan langsung buang masker ini ke tempat sampah tertutup. Habis itu, jangan lupa cuci tangan. Oke. Nah, simpel kan? Yuk, maskernya dihemat supaya kita punya persediaan masker waktu kita membutuhkan. Juga, please jangan nimbun-nimbun masker. Kasian dong tenaga-tenaga kesehatan yang membutuhkan. Kalau nggak ada alat pelindung diri, dokter-dokter nggak akan bisa menolong penderita yang membutuhkan bantuan. Ingat, mereka bekerja di baris terdepan untuk memerangi COVID-19 ini. Jadi, berikanlah mereka kesempatan pertama untuk membeli masker. Oke, makasih nih buat teman saya, Dr. Monica Suryana PhD yang bikinin ilustrasi keren ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau berguna, tolong di-share ke teman-teman dan saudara-saudara. Terima kasih.